Halo Bapak Ibu, masih bersama saya Foni Anggraini dalam video belajar kali ini. Di video sebelumnya kita telah membahas 2 pola pikir dalam merancang RPP kreatif. Lantas apa ya 3 lainnya? Yuk kita lihat video berikut ini. Selain kedua pemahaman tersebut, ada lagi yang ketiga, yaitu involvement thinking. Apa itu involvement thinking? Involvement thinking atau tingkat partisipasi adalah pemikiran yang fokus perencanaannya pada partisipasi dan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Contohnya, pada saat pelajaran fisika mengenai jenis-jenis gaya, siswa tidak hanya dijadikan sebagai audiens atau orang yang hanya menerima penjelasan dari guru seperti saat coverage thinking. Siswa juga tidak hanya diminta untuk melakukan sebuah aktivitas eksperimen seperti ketika activity thinking, tapi siswa lebih diajak untuk berdiskusi dan didorong untuk lebih banyak bertanya di dalam kelas. Bisa juga dengan menyuruh siswa mendiskusikan materi belajar di dalam kelompok kecil terkait informasi yang mereka dapatkan dari penjelasan guru atau informasi yang mereka temukan, baik dari buku bacaan dan internet, maupun dari informasi atau data dan hasil eksperimen yang dilakukan. Partisipasi siswa di sini sangat dipikirkan dan diperhatikan. Partisipasi siswa tidak lagi sebatas hadir di kelas, mendengarkan penjelasan guru, mencatat materi, mengerjakan soal yang diberikan, ataupun hanya sekedar ikut kegiatan seperti eksperimen dan diskusi. Tetapi lebih ingin melihat bagaimana siswa mengambil peran dalam setiap kesempatan yang diberikan, baik di dalam kelas ketika penjelasan maupun melalui aktivitas yang dirancang oleh guru. Involvement thinking juga ingin melihat bagaimana siswa bisa menyuarakan ide atau gagasan yang mereka miliki, memberikan pendapat, dan mengkritisi suatu hal yang dipelajari. Namun guru perlu memperhatikan, jangan sampai siswa hanya aktif mengutarakan pendapat dan terlibat dalam kelompok. Akan tetapi secara pemahaman kurang maksimal. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu diharapkan bisa memastikan bahwa keaktifan dan partisipasi siswa bisa sejalan dengan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Selanjutnya yang keempat, mastery objective thinking. Apa itu mastery objective thinking? Mastery objective thinking atau penguasaan materi adalah pola pikir yang memusatkan capaian pemahaman siswa sebagai fokus utama dari kegiatan pembelajaran, sehingga pemahaman siswa terhadap materi baru menjadi acuan dasar kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan. Dengan fokus pembelajaran yang dipusatkan kepada siswa, maka guru telah semakin siap untuk mengakomodasi semua kebutuhan belajar siswa di dalam kelas. Alhasil, semua siswa berkesempatan untuk memiliki tingkat pemahaman yang sama. Akan tetapi, kita juga perlu berhati-hati ya Bapak Ibu, karena kita juga harus mampu mengelola alokasi waktu yang ada terhadap kejaran materi yang lain, seperti yang diterapkan di kalender akademik maupun silabus. Jadi disinilah Bapak Ibu perlu berpikir secara seksama agar bisa tetap mengikuti kalender akademik dan target capaian yang ada di silabus, tanpa mengorbankan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Yang terakhir adalah generic thinking objective atau kemampuan analisis.
yaitu pemikiran guru yang ingin mengajarkan siswa memiliki kemampuan menganalisis dan membandingkan sesuatu pada materi tertentu. Contohnya saat mengajarkan materi penguapan dan kondensasi pada pelajaran kimia. Siswa tidak hanya dituntut tahu penyebab penguapan atau kondensasi, tapi juga menganalisis hubungan antara penguapan dan kondensasi. Bapak Ibu, penting sekali bagi guru memahami kelima cara berpikir tersebut ketika akan membuat RPP. Kelima pola berpikir yang baru saja kita bahas bersama tidak bisa dipisahkan ya Bapak Ibu, karena semuanya adalah satu kesatuan yang masing-masingnya memiliki tujuan positif bagi siswa demi pembelajaran yang efektif di dalam kelas. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham ya 5 cara berpikir untuk membuat RPP menjadi efektif? Mari kita coba untuk menerapkannya di kelas. Dengan terus berlatih untuk mencoba, maka kita akan semakin terbiasa untuk melakukannya. Selamat mencoba ya Bapak Ibu.